Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amelia dengan NIM 2003024 dari kelas RMK Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Panakukan Makassar. Di video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi pada tugas pertama saya di mata kuliah jaringan komputer. Untuk video lebih lanjutnya, teman-teman silakan lihat video berikut ini. Yang pertama ada prosesor pada komputer. Sistem prosesor disebut juga dengan CPU atau yang biasa disebut dengan Central Processing Unit. CPU ini biasanya berbentuk persegi panjang yang di dalamnya terdapat susunan sistem yang berperan sebagai otak komputer. Sehingga dapat dikatakan bahwa prosesor atau CPU merupakan sumber pemrosesan komputer yang dapat membantu pengguna lain melakukan berbagai macam pekerjaan. CPU memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, memastikan komputer bekerja dengan baik. Kedua, menjelaskan proses informasi pada komputer. Ketiga, memberi perintah ke tiap komponen. Keempat, menjaga performa komputer. Kelima, menunjang kegiatan spesifik komputer. Dan yang terakhir, mengolah perhitungan algoritma. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu Random Access Memory atau yang biasa disebut dengan RAM. RAM pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Tipe-tipe RAM terdiri dari pertama ada DRAM atau biasa disebut dengan Dynamic Random Access Memory. Kedua, Edo DRAM atau Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. Ketiga, SDRAM Synchronous Dynamic RAM. Keempat, RDRAM atau Rambus DRAM. Kelima, DDR SDRAM Double Dead Red Synchronous RAM. Keenam, ada DDR2 SDRAM. Ketujuh, DDR3 SDRAM. 8, DDR4 SDRAM. Ketiga, Ready Only Memory atau biasa disebut dengan ROM. ROM ini yaitu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. RAM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya mempunyai kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak atau random. RAM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walaupun aliran listrik dimatikan sekalipun. Fungsi ROM ini sebagai media penyimpanan firmware, yakni software atau yang dikenal sebagai perangkat lunak, yaitu berhubungan dengan hardware atau perangkat keras, seperti ROM, BIOS, di mana dalam BIOS ini atau biasa disebut dengan Basic Input Output System bisa langsung mengeksekusi secara tepat, tanpa perlu menunggu waktu menghidupkan perangkat media penyimpanan lainnya terlebih dahulu, seperti pada umumnya yang terjadi pada alat penyimpanan lainnya. Meskipun memori RAM hanya bisa dibaca saja, namun data pada memori ini bisa ditulis ulang. Materi yang keempat yaitu hard disk. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sejarah dan pengertiannya. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi peringin magnetis. Hard disk diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM Reynold Johnson pada tahun 1956. Hard disk pertama kali tersebut terdiri dari 50 peringin berukuran 2 kaki atau 0,6 meter dengan kecepatan rotasinya mencapai 1200 rpm dengan kapasitas penyimpanan 2,2 MB. Hard disk pada zaman sekarang sudah ada yang hanya selebar 0,6 cm dengan kapasitas 750 GB. Yang kelima, fungsi monitor pada komputer.
Fungsi monitor ini untuk menampilkan gambar atau objek yang telah dikelola dalam proses komputasi di sistem operasi komputer. Seiring perkembangan zaman, komputer tidak hanya digunakan untuk menampilkan hasil komputasi saja, namun dapat juga digunakan untuk berbagai hal seperti menampilkan DVD player, konsol games, dan rekam medis di dunia kesehatan. Fungsi monitor lainnya dapat mengeluarkan hasil pengolahan informasi yang ada pada sistem komputer. Jenis-jenis monitor yang pertama, monitor CRT atau cathode ray tube. Kedua, monitor LCD Liquid Crystal Display. Ketiga, monitor plasma atau PDP Plasma Display Panel. Keempat, monitor LED Light Emitting Diode. Kelima, monitor LED touchscreen. Materi yang keenam yaitu video grafik adapter atau FGA. FGA ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. FGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. FGA ini digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 x 480. Biasanya, sistem komputer dengan spesifikasi rendah memiliki grafis terintegrasi Central Precision Unit atau yang biasa disebut dengan CPU untuk menghasilkan gambaran keluaran. Namun, pada sistem ini yang memiliki FGA card khususnya secara signifikan meningkatkan kualitas grafik yang dibuat dan diperlukan untuk membuat grafik 3D secara akurat. Ini sangat penting bagi yang bergelut dengan foto, video, dan game. Materi ketujuh, keterkaitan antara prosesor pada komputer dan FGA. Pada sebuah PC, ada 3 komponen yang sangat berperan penting dalam hal kinerja grafis, yaitu prosesor, memori, dan kartu FGA. FGA ini merupakan bagian penting komputer di dalam CPU yang berperan penting untuk menampilkan output proses monitor. Tanpa FGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa alias blank. Yang terakhir, mengapa di PC hanya ada data D dan data C? Di drive layer A untuk floppy disk drive dan drive letter B untuk floppy disk drive kedua. Perbedaan pada divisi data D dan data C itu berada pada beda partisi saja. Jadi, hard disk atau hard drive bisa dipecah menjadi beberapa partisi bagian dari totalnya. Meskipun kita punya 500 GB, maka jika dipecah menjadi 2 atau lebih, maka partisi pertama akan diberi nama urut abjad. Karena A dan B digunakan untuk floppy disk, maka objek terdepan tersisa C. Setelah partisi pertama diberi nama dengan local disk C, maka selanjutnya akan diberi nama dengan local disk D, dan seterusnya. Itulah tadi sedikit materi yang saya paparkan. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.